bagaimana sejarah itu HAM itu sendiri di dalam kelas dunia internasional. Baik, penegaraan yang dari kampus itu pasti teman-teman nanti bisa untuk memahami lebih dalam lagi atau bisa untuk bahan referensi kembali. Baik teman-teman, langsung aja yang saya lanjutkan hak asasi manusia. Yang pertama, kita melihat dulu dari HAM dalam pandangan atau versi PBB, atau kita melihat dalam kelas internasional atau yang disetujui oleh semua negara, yang sudah disetujui oleh dunia. Human rights can be generally defined as just rights which are inherent in our nature and without we cannot live as human beings. Bahwa di sini hak asasi manusia merupakan hak-hak yang secara inheren sudah melekat di dalam diri manusia itu sendiri. Tanpa adanya hak asasi manusia itu, maka manusia tidak bisa melakukan atau tidak bisa hidup sebagaimana mestinya sebagai seorang manusia. Atau kenapa saya katakan seperti itu, bahwa kenapa ini dikatakan seperti ini, karena mungkin kalau saya gambarkan seperti manusia mempunyai jiwa dan raga gitu ya, mempunyai fisik dan juga mempunyai jiwanya. Nah, ini seakan kita punya raganya tapi kita tidak punya jiwanya. Nah, misalnya kita bisa istilahkan seperti itu. Jadi, ketika hak asasi itu tidak ada di dalam diri manusia, maka seakan manusia itu tidak bisa hidup selayaknya manusia. Bagaimana seharusnya mereka menjadi seorang manusia? Bagaimana seharusnya mereka itu menunjukkan dirinya atau mempresentasikan dirinya, menunjukkan dirinya di depan khalayak umum atau di depan orang lain. Oke. Tilaar 2001 mengatakan bahwa hak yang dimiliki manusia itu telah diperoleh dan dibawanya mulai sejak manusia dilahirkan, atau hak tersebut itu bersamaan sudah ada atau mengikuti bersamaan ketika manusia itu lahir atau semenjak kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Oke, jadi sebenarnya di dalam istilah tilaar ini hak yang dibawa oleh manusia itu memang sudah dimiliki sejak dia lahir. Jadi sudah secara kodrat itu sudah memiliki hak asasi. Jadi ketika manusia lahir, ketika bayi itu lahir, itu mereka secara alamiah mereka sudah membawa hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Makanya ketika kita sering melihat kasus banyak bayi-bayi baru dilahirkan lalu dibunuh oleh ibunya atau dibuang oleh orang tuanya. Nah, itu berarti secara kodrati atau secara alamiah hak asasi manusia atau bayi itu sendiri itu sudah terenggut atau dia sudah terebut. Karena pada dasarnya ketika dia sudah dilahirkan di dunia, dia sudah membawa hak asasi itu sendiri. Baik, dan di mana ketika sudah memperoleh hak asasi itu, mereka harus diperlakukan bagaimana layaknya seorang manusia. Oke, mungkin ada yang bilang itu seperti hewan itu lebih kejam. Nah, bahkan itu lebih kejam dari hewan ketika melakukan hal seperti itu. Hewan aja mereka melindungi anaknya, mau merawat anaknya ketika lahir. Tapi kenapa saat ini ada orang yang benar-benar tega, seorang ibu membuang anaknya yang baru saja dilahirkan? Nah, itu salah satu pelanggaran HAM dari segi alamiah. Yang pertama itu sudah dilanggar oleh seorang ibu itu sendiri. Contohnya seperti itu. Baik, ada dua letak perbedaan HAM dalam cara memperolehnya. So, hakikat HAM saya bedakan menjadi dua. Yang pertama, HAM secara alamiah, dan yang kedua, hak asasi manusia sebagai sebuah instrumen. Ketika kita berbicara HAM secara alamiah, atau tadi yang saya sampaikan contohnya tadi bahwa hak tersebut atau hak asasi tersebut sudah melekat di dalam diri manusia sejak dia dilahirkan. Jadi ketika sejak dia lahir, dia sudah melekat otomatis secara kodrat, dia sudah mempunyai hak. Hak apa? Misalnya salah satunya hak berakal budi, hak berperi kemanusiaan, hak untuk hidup, itu sudah secara alamiah, itu sudah didapatkan manusia atau secara kodratnya itu sudah didapat oleh manusia. Jadi kita tahu bahwa manusia kenapa sih dikatakan berbeda dengan hewan, misalnya gitu ya. Manusia mempunyai akal budi, kita mempunyai kelebihan, diberi kelebihan oleh Allah berbeda dengan hewan, bahwa kita mempunyai akal budi, kita mempunyai akal sehat untuk
mempunyai akal pikiran sehat untuk berpikir jernih, untuk melakukan tindakan secara lebih positif atau tindakan yang mungkin akal budinya memang berbeda dengan hewan. Nah, ini sudah dimiliki manusia atau sejak dia lahir itu sudah kodratnya seperti itu. Makanya ketika saya contohkan ketika ada orang gila gitu ya, orang gila itu sebenarnya dia bukan kodratnya dari lahir itu gila. Oke, karena kita berakal budi atau dia itu secara kodratnya itu berakal budi itu secara lahirnya dia sudah punya atau dia mempunyai akal budi yang sehat. Nah, kalau kita lihat kan dari HAM secara alamiah, mungkin karena berlangsungnya atau proses proses berlangsungnya kehidupan manusia itu sendiri akhirnya membuat atau memicu dia menjadi stres atau dia menjadi gila itu tadi. Nah, tapi secara kodratnya atau secara hak asasi yang diperoleh pertamanya dia memang sudah berakal budi yang sehat. Oke, itu secara alamiahnya. Yang kedua, ketika kita berbicara HAM sebagai sebuah instrumen. Kenapa hak asasi manusia dikatakan instrumen, alat? Bahwa sebagai sebuah instrumen, hak asasi manusia ini adalah untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai kodrat kemanusiaan. Atau saya katakan tadi yang di awal bahwa bukan hanya dari lahir, bahwa ketika kita mempunyai hak asasi, kita berarti mempunyai perlakuan yang sama dengan orang lain. Jadi kita diakui oleh orang lain, kita diakui dengan persamaan yang sama, entah itu di dalam hukum, di dalam pemerintahan, ataupun di dalam masyarakat dan keluarga. Nah, ini dikatakan bahwa itu hak asasi manusia sebagai sebuah instrumen. Oke, bedakan dengan yang alamiah tadi. Bahwa kalau alamiah itu benar-benar sudah kodratnya kalian itu sudah mendapatkan ini. Jadi kalian harus dikatakan bahwa manusia itu bayi lahir itu adalah suci, itu benar. Karena secara suci mereka sempurna, punya berakal budi, termasuk hak asasinya itu tadi. Nah, tapi sebagai instrumen itu sebagai penguat kita di masyarakat, penguat kita bahwa kita itu ada, sehingga kita nanti akan diakui di dalam masyarakat itu sendiri. Oke. Sifat dasar dari hak asasi manusia itu sendiri. Mohon maaf, ini sebenarnya ada dua, saya tuliskan, ini saya jadikan satu yang universal dan dasar. Jadi sebenarnya ada dua hal mendasar dari sifat hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama, dia bersifat universal. Jadi hak asasi itu bersifat universal atau dikatakan dia umum, dapat diterima oleh umum, dapat diterima oleh orang banyak, dapat diterima oleh khalayak banyak. Diartikan bahwa hak dimiliki tanpa adanya suatu perbedaan atas bangsa, ras, agama, maupun dari jenis kelamin. Jadi tidak membedakan dari berbagai komponen ini. Jadi dia bersifat umum, bersifat universal. Jadi semua orang itu mempunyai perlakuan yang sama, hak yang sama atas apa itu tadi yang dikatakan hak asasi manusia itu sendiri. Secara dasar bahwa manusia mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Oke, semua orang punya kesempatan yang sama, semua orang mempunyai hak yang sama. Jadi ketika dia sudah lahir hingga nanti dia dewasa menjalani kehidupan, mereka pada kodratnya, pada dasarnya dia sudah mempunyai hak yang sama. Tergantung pada manusia itu sendiri bagaimana mereka menjalani kehidupan tersebut. Oke, itu yang saya katakan bahwa tidak ada pembedaan, dia bersifat universal. Yang kedua, bahwa sifat dasar hak asasi manusia ini yang kedua bersifat supralegal atau bahwa di sini sifatnya tidak tergantung pada adanya negara atau undang-undang ataupun tidak berdasarkan atas kekuasaan pemerintahan. Jadi hak asasi manusia itu HAM yang dimiliki oleh manusia bukan semata-mata dari kemurahan atau pemberian negara, melainkan bersumber dari sumber yang lebih tinggi. Oke, siapa sumber lebih tinggi itu adalah Tuhan atau ada Allah yang memberikan roh kepada manusia itu, yang memberikan jiwa kepada manusia itu sendiri. Nah, ini kita yang katakan bahwa bukan pimpinan kita, bukan lembaga kita atau bukan lembaga negara yang lebih tinggi yang dia memberikan hak asasi manusia itu sendiri. Kalau mungkin
kalian sudah pernah belajar tentang bagaimana sih negara itu terbentuk, bagaimana teori-teori dasar pembentukan suatu negara. Nanti mungkin kalian di situ akan menemui bagaimana ada teori masyarakat, ada teori klasik. Di situ kalian bisa menemui kenapa negara itu terbentuk. Salah satunya adalah dia juga tidak akan melupakan hak asasi dari manusia itu sendiri. Jadi bukan karena negara itu yang memberikan hak kepada masyarakatnya, tapi memang secara dasar atau alaminya itu hak sudah dibawa sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan atau diberikan oleh Allah. Oke, pada dasarnya seperti itu. Jadi ada dua hal dasar tadi, dia bersifat umum dan juga dia bersifat supralegal yang tidak diberikan oleh negara. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis HAM. Ini hanya contoh kecil aja, akan kalian temui lebih banyak lagi jenis-jenis HAM. Hak untuk hidup, hak tidak menjadi seorang budak, hak tidak disiksa dan ditahan, hak memperoleh kesamaan di muka hukum, hak untuk mendapatkan praduga tak bersalah. Oke, nanti ada banyak lagi jenis-jenis HAM, nanti bisa kalian lihat di buku di buku pedoman juga. Baik. Oke, saya katakan tadi mungkin ini sedikit berbeda ketika membicarakan tentang sejarah HAM di dunia atau sejarah datangnya HAM. Atau kalau saya melihat di sini, karena saya berpacu juga dari PP Muhammadiyah atau kita berdasarkan dari lingkup Muhammadiyah, kita akan melihat bagaimana gambaran silsilah datangnya HAM itu di dalam Islam. Oke, kita tidak akan melupakan bagaimana itu dari segi agama. Bagaimana HAM itu sudah ada sejak sistem Nabi dan juga yang kedua dari sejarah Nabi. Oke, nanti kita akan melihat di situ di dalamnya apa yang kita apa sih keterkaitannya antara dari sejarah Nabi itu sendiri atau dari sistem agama itu sendiri dalam tatanan secara internasional. Yang kedua di sini melihat dari latar internasional. Oke, jadi nanti bagaimana sih adanya kesamaan antara negara satu dengan negara yang lainnya? Mungkin adakah di situ yang membicarakan tentang kesamaan nasib? Oke, latar internasional. Yang ketiga di sini adalah dari masyarakat madani. Oke, dari masyarakat madani. Terus selanjutnya kita berbicara tentang penegakan hukum, keadilan dan penegakan HAM. Jadi terakhir nanti di sini kenapa HAM itu muncul atau diakui di dunia? Ini berarti ada berdasarkan keadilan dan penegakan HAM itu sendiri. Oke, yang pertama tadi kita melihat bahwa dari segi agama, kita melihat dari adanya sistem nilai dan juga dari sejarah Nabi. Kita melihat dari Piagam Madinah. Oke, sekarang nanti kalian searching banyak itu contoh Piagam Madinah ya. Kalian melihat dari Piagam Madinah. Piagam ini lahir pada masa Nabi Muhammad. Atau kalau kita melihat bahwa ini adalah piagam yang pertama atau dia dikatakan sebagai undang-undang atau konstitusi pertama bagi negara Islam. Oke, kita melihat bahwa piagam ini lahir pada masa Nabi Muhammad, merupakan suatu pernyataan atau kesepakatan dari masyarakat Madinah itu sendiri untuk dapat melindungi hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku, atau adanya beda agama. Atau mungkin di sini satu agama yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu juga dikatakan atau dibahas dalam Piagam Madinah ini sendiri. Oke, saya ulangi kembali bahwa piagam ini merupakan piagam yang ketika zamannya Nabi Muhammad atau merupakan suatu pernyataan, suatu kesepakatan dari masyarakat Madinah itu sendiri untuk dapat melindungi hak-hak sesama warga masyarakat tanpa membedakan atau tanpa melihat adanya latar belakang, suku, ataupun dari beda agama. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar bagi negara Islam yang pertama ini merupakan suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial dan politik. Oke, jadi ini sebagai acuan atau ini sebagai suatu perjanjian atau ini sebagai suatu ikatan bagi masyarakat Madinah itu sendiri ketika itu atau bagi negara Islam yang pertama itu sendiri bahwa melalui piagam ini, melalui perjanjian ini bahwa menyamaratakan adanya hak dan kewajiban di dalam
masyarakat itu sendiri atau di dalam komunitas ataupun di dalam kehidupan sosial dan politik. Oke. Merupakan landasan yang mengatur bahwa semua pemeluk Islam meskipun berasal dari banyak suku tetapi merupakan satu komunitas yang sama. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa Yaga Madinah ini meskipun ini dari satu umat Islam yang sama, kita sesama umat Muslim, tetapi kita tentunya berasal dari berbagai suku atau komunitas yang berbeda. Nah, dari adanya piagam ini ingin menyamakan bahwa meskipun kita berbeda, tapi kita tetap satu. Jadi menyamaratakan hak-hak yang nanti diperoleh meskipun dari berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda dari apalagi beda mungkin dari beda agama, tapi tetap kita adalah satu masyarakat madani, kita jadi satu komunitas tadi. Oke, pertama berangkat dari piagam Madinah, ini yang dari versinya Islam. Yang kedua, kita melihat dari adanya deklarasi Kairo. Oke, mayoritas negara Islam tergolong di dalam barisan negara dunia ketiga yang banyak merasakan ketidakadilan di dalam dunia internasional. Oke, itu ada kesalahan penulisan sedikit. Oke, maksudnya dari negara Islam yang tergolong negara dunia ketiga yang paling banyak merasakan ketidakadilan secara internasional. Atau kita bisa melihat di sini negara-negara Islam yang tergabung di dalam Organization of Islamic Conference atau pada tanggal 5 Agustus 1990 di Kairo mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan yang pertama ini. Oke, kita melihat kenapa deklarasi Kairo ini bisa terbentuk karena adanya perasaan atau adanya masalah yang sama dari beberapa negara Islam yang menjumpai adanya ketidakadilan di dalam kehidupan mereka. Contoh dari ketidakadilan itu, misalnya mereka Muslim dianggap mungkin dianggap sebelah mata, atau merasa ketika itu Muslim itu dianggap bahwa apa yang disampaikan oleh pendapat orang Muslim itu tidak diterima. Oke, kalau kita melihat dari zamannya Nabi Muhammad, mungkin banyak yang cerita yang mengatakan bahwa Muslim ini seakan dia tertindas atau Muslim ini seakan dia terbelakang. Nah, di sini dari berbagai negara-negara Islam ini tadi atau masyarakat dari negara Islam ini tadi yang merasakan adanya ketidakadilan di kelas internasional, akhirnya mereka membentuk suatu perkumpulan dari negara-negara Muslim tadi yang disampaikan bahwa ini disebut tentang deklarasi tentang kemanusiaan. Karena ini terjadi di Kairo, makanya ini disampaikan bahwa ini deklarasi Kairo pada tanggal 5 Agustus 1990. Oke, ini yang lanjutan dari perwujudan dari piagam Madinah tadi menuju deklarasi Kairo. Oke, selanjutnya. Nah, kita sekarang sudah berbicara pada latar secara internasional. Oke, saya lihat di sebelah kanan di sini saya sampaikan bahwa ada The Universal Declaration of Human Rights. Oke, secara latar internasional, deklarasi Kairo tadi, di mana deklarasi Kairo tadi yang kita tahu muncul atau ada, itu kan dari umat Muslim atau dari negara-negara Muslim, atau dari masyarakat Muslim yang merasakan ketidakadilan atau adanya apa ya? Itu saja ketidakadilan di dalam kehidupan mereka. Dia melahirkan ada 24 pasal tentang hak asasi manusia pada deklarasi Kairo itu sendiri. Melahirkan 24 pasal tentang hak asasi manusia yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Oke, jadi isi-isinya itu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di deklarasi Kairo ini. Nah, ternyata tanpa kita sadari juga, tanpa ketika itu kita melihat bahwa deklarasi Kairo ini sendiri dari 24 pasal tadi itu ternyata selaras atau seimbang atau sejalan dengan apa yang disepakati oleh dunia. Atau ketika di situ ini atau dideklarasikan oleh PBB dengan sebutan The Universal Declaration of Human Rights. Oke, ternyata antara deklarasi Kairo yang muncul dari umat Muslim tadi itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh dunia. Atau poin-poinnya itu sama, ya tentang kemanusiaan lah, tentang sosial, tentang politik. Nah, itu tentang apa yang disampaikan oleh PBB dari The Universal Declaration of Human Rights ini tadi.
Oke, nah PBB sendiri mendeklarasikan Universal Declaration of Human Rights ini pada tanggal 10 Desember 1948. Oke, jadi apa sih yang kita bisa kaitkan di antara bagaimana keterlibatan Muslim dengan munculnya hak asasi manusia itu sendiri di dunia? Bahwa apa yang dilahirkan dari Muslim itu sendiri atau hak asasi manusia yang kita jumpai dari umat Muslim itu sendiri, dimulai dari datanya tadi atau kehidupan zaman Nabi Muhammad hingga munculnya Piagam Madinah, munculnya deklarasi Kairo, itu ternyata dia selaras dengan bagaimana munculnya Declaration of Human Rights ini tadi yang disepakati oleh PBB, yang disepakati oleh dunia. Oke, jadi mereka selaras atau mereka sama-sama dia lahir secara hampir bersamaan untuk untuk memperkuat hak asasi manusia itu sendiri atau untuk memperhatikan atau memperjuangkan dari hak-hak asasi manusia itu sendiri. Oke. Kalau kita melihat bahwa the Universal Declaration of Human Rights ini memuat 30 pasal. Oke, ini tidak saya sampaikan di sini karena ada banyak ya itu pasal-pasalnya. Nanti kalau diminta boleh nanti saya berikan filenya. Nah, di sini ada 30 pasal yang memuat tentang hak sipil, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Oke, kalau deklarasi Kairo tadi memuat 24 pasal, di sini memuat 30 pasal. Nah, ini sama, tapi selaras juga. Dia juga berbicara tentang hak sipil, tentang berbicara tentang ekonomi, sosial, dan juga kebudayaan. Nah, pada awalnya, deklarasi tentang di PBB ini tadi, tentang Universal Declaration of Human Rights ini tadi, hanya mengikat secara formal dan moral pada anggota PBB saja. Kayak kita tahu bahwa tidak semua menjadi anggota PBB ya ketika itu, termasuk juga Indonesia. Nah, hanya mengikat secara formal dan moral pada khusus anggota PBB saja. Namun, sejak tahun 1957, itu dilengkapi 3 perjanjian tentang ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Jadi ini lebih dikembangkan kembali atau dilengkapi, jadi tidak hanya berbicara tentang kemanusiaan saja, tapi lebih dikembangkan kembali tentang perjanjian tentang pengaturan ekonomi, bagaimana hak tentang sosial dan budaya, serta hak bagaimana politik itu sendiri bagi umat manusia. Nah, ini diterima PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan anggota PBB di sini dipersilahkan untuk meratifikasinya atau lebih untuk menerapkannya, untuk mengembangkannya di dalam negaranya mereka sendiri. Tapi ternyata kalau kita melihat dari sejarahnya dari PBB sendiri ini sendiri, selang 10 tahun atau kita lihat dari 19 tahun ya, sekitar 1976 ya. 1976 kita melihat bahwa belum semua negara yang masuk dalam anggota PBB itu sudah meratifikasi. Jadi belum belum semua negara itu benar-benar menerapkan apa tambahan tadi dari ekonomi, sosial, budaya, dan politik tadi di dalam kehidupan mereka sehari-hari atau di dalam penurunan undang-undang yang berlakukan di negara mereka masing-masing. Oke, sehingga masih secara dasar atau PBB yang mengeluarkan tentang mengatur tentang hak asasi manusia itu tadi masih secara pokok atau secara umum dasar tadi yang disepakati 10 Desember 1948. Baik. Baik, ini selanjutnya isi dari Universal Declaration of Human Rights. Ini sebenarnya ada masih banyak lagi, mungkin masih ada 18 ya. Oke, saya contohkan di sini ada 10. Di sini yang pertama adalah hak untuk hidup. Oke, ini masih sama kalau kita melihat dari tadi yang Indonesia tadi ya, hak untuk hidup. Oke, jadi di dunia atau semua masyarakat dunia itu percaya bahwa yang pertama kita harus mempunyai hak untuk hidup. Nah, kalau saya kaitkan lagi dengan contoh kasus yang pernah ada tadi, misalnya ada bayi yang sudah dibuang atau dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri, orang tuanya sendiri ketika dia baru lahir. Nah, ini yang pertama sudah pelanggaran tentang hak untuk hidup ini tadi. Yang kedua, hak untuk kemerdekaan dan keamanan badan. Oke, jadi kita punya hak untuk merdeka. Jadi bukan hanya dari tertindas saja, jadi kita punya hak untuk merdeka atau keamanan badan. Yang ketiga,
hak untuk dapat diakui kepribadiannya menurut hukum. Oke, di dalam hukum kita mempunyai hak yang sama, atau kita sebagai seorang atau kedudukannya sebagai seorang manusia itu mempunyai kesempatan yang sama di dalam hukum. Yang keempat, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum. Oke, semuanya punya kesempatan yang sama, punya perlakuan yang sama. Entah itu yang diberlakukan oleh negara atau pemerintah, itu harus kita mempunyai perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kelima, ada hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana. Oke, semuanya mendapat jaminan di dalam hukum seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang dibuktikan secara sah. Oke, selanjutnya yang keenam, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara. Jadi kita mempunyai hak dan kesempatan untuk kita bisa masuk dan keluar dari negara satu ke negara yang lainnya. Oke, hak untuk mendapat hak milik atas nama benda. Oke, misalnya atas nama benda, misalnya tanah ya, kita mempunyai hak milik atas tanah tersebut. Kalau memang kita yang memiliki, kita mempunyai hak memiliki tanah tersebut. Jadi atas kepemilikan barang kita, kepemilikan benda tersebut itu atas nama kita. Hak bebas mengutarakan pikiran dan perasaan. Hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Tadi yang ke-10, hak bebas memeluk agama ini tadi. Oke, ini hanya contoh, nanti masih banyak lagi. Ini mungkin ada 18 tadi yang saya sampaikan, hak yang dituangkan dalam Universal Declaration of Human Rights ini sendiri. Baik. Nah, ini ke yang terakhir, saya sampaikan bahwa makna dan hakikat hak asasi manusia bagi Indonesia itu sendiri. Nanti untuk secara lebih detailnya, mendalamnya kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan kali ini kita baru membahas tentang bagaimana sejarahnya tadi, atau kita membuka pikiran kita bagaimana hak asasi manusia tadi lahir di dunia ini. Oh, hingga sampai saat ini, hingga nanti ditemui adanya undang-undang atau pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia itu sendiri. Kita melihat bahwa yang pertama dibaca dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Deklarasi HAM sendiri ini sudah dideklarasikan ketika itu atau ketika Proklamasi Kemerdekaan bahwa kebebasan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Secara tersirat maupun secara tersurat itu dari bangsa Indonesia sudah menyatakan bahwa kita menyerukan tentang hak asasi manusia, atau kita menyerukan hak asasi manusia itu sudah menjadi hak milik dari masyarakat Indonesia itu sendiri, bahwa kebebasan dan kemerdekaan itu merupakan hak dari suatu bangsa, dan itu juga sama dimiliki oleh bangsa Indonesia ketika menyatakan proklamasi kemerdekaannya bahwa inilah hak kami untuk memperoleh kemerdekaan. Karena setiap bangsa kita memperoleh hak yang sama untuk melakukan kebebasan dan memperoleh kemerdekaan itu sendiri. Oke. Yang kedua, kita melihat dari Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita melihat dari sila Pancasila. Oke, kita melihat ada 5 sila Pancasila. Di sini kita melihat bahwa ada satu sila Pancasila yang menyatakan tentang bagaimana untuk mendukung hak asasi manusia itu sendiri, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini jelas terlihat bagaimana hak asasi manusia itu sendiri benar-benar didukung atau benar-benar itu diperkuat di dalam pedoman atau dasar negara Indonesia itu sendiri. Jadi ini merupakan sesuatu poin penting atau sebagai suatu poin positif untuk menyatakan bahwa di negara Indonesia hak asasi manusia itu harusnya memang atau dari negara itu sendiri itu di dijunjung tinggi. Oke, kayak gitu. Kita kembali lagi pada dasar negara atau kita berbicara ketika berbicara tentang Pancasila. Yang ketiga adalah pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah fundamental NKRI. Oke, kita lihat dari salah satunya tadi ya, kebebasan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu tadi, itu sebagai kajian fundamental atau kaidah fundamental bagaimana hak asasi manusia bagi NKRI. Yang terakhir masih sama di UUD 1945 itu juga memperlihatkan bahwa di sini ada hak individu, hak sosial, ekonomi dan politik.
Oke, sama dengan apa yang disampaikan oleh PBB tadi bahwa bagaimana ada tadi individu atau sipil tadi yang di situ ya, kalau yang disampaikan di PBB, sosial, ekonomi, dan politik. Di sini, di Indonesia sendiri, berdasarkan UUD 45 bahwa kita mempunyai hak untuk memperoleh pengajaran, mempunyai hak untuk kebebasan dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak memperoleh pengajaran, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta kebebasan atau mempunyai hak dalam persamaan warga negara di depan hukum. Oke, kalau kita melihat seperti itu, jadi kita dasarkan dari makna dari proklamasi Indonesia itu sendiri, kita sudah meyakini bahwa di sini adalah hak asasi manusianya sudah ada, atau kita menjunjung bahwa kemerdekaan yang kita peroleh ini merupakan haknya masyarakat Indonesia atau haknya rakyat Indonesia. Yang kedua, dari adanya dasar negara atau dari Pancasila. Kita melihat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita melihat bahwa di situ hak asasi manusia itu dijunjung tinggi di negara Indonesia. Lalu yang ketiga, ini adalah dari pembukaan UUD 45, di mana di sini adalah pokok fundamental bahwa NKRI sebagai pokok fundamental NKRI yang di mana isinya juga adalah kebebasan di dalam meraih kemerdekaan itu sendiri. Terakhir, di dalam UUD 45 itu sendiri memfokuskan bahwa di sini ada hak individu, sosial, ekonomi, dan juga politik. Oke, itu mungkin gambaran bagaimana makna dan hakikat HAM bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, untuk lebih dalamnya, detailnya lagi nanti sampai ke pasalnya atau bagaimana implementasinya di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Bahkan kita melihat nanti ada pelanggaran-pelanggaran penyimpangannya seperti apa, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi atau lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti silahkan jika ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa mengajukan pertanyaan melalui WA Group atau bisa mengirimkan melalui email saya ataupun bisa chat dari ke nomor saya. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih. Nanti silahkan untuk bisa sebagai gambaran atau pengerjaan quiz-quiz berikutnya. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.